Bab 1. A. Pengertian santet. Santet adalah salah satu praktik mistis yang telah dikenal di berbagai budaya, terutama di Nusantara. Dalam pengertian luas, santet merujuk pada penggunaan kekuatan supranatural atau magis untuk memengaruhi, melukai, atau mencelakakan orang lain dari jarak jauh. Praktik ini biasanya dilakukan melalui media tertentu seperti mantra, benda-benda simbolis, atau bantuan makhluk gaib. Secara linguistik, kata santet tidak memiliki etimologi yang jelas, tetapi beberapa ahli budaya berpendapat bahwa istilah ini berasal dari bahasa Jawa yang menggambarkan tindakan mengirim sesuatu ke target. Dalam praktiknya, santet sering dikaitkan dengan ilmu hitam, karena sifatnya yang dianggap merugikan orang lain. Santet bukan hanya fenomena lokal, tetapi konsep serupa juga ditemukan di berbagai belahan dunia. Di Afrika, praktik ini dikenal sebagai voodoo. Di Haiti, dikenal sebagai bokor. Sementara di Eropa, ini sering disebut sihir hitam atau witchcraft. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap kekuatan supranatural bersifat universal, meskipun caranya berbeda-beda. B. Sejarah santet. Santet telah ada sejak zaman kuno dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi mistis masyarakat Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, praktik santet sering dilakukan oleh para penganut ilmu hitam sebagai alat untuk melindungi kekuasaan, melawan musuh, atau bahkan menghancurkan pesaing. Hal ini dilanjutkan pada era Islam di mana ilmu santet tetap bertahan, meskipun mendapatkan modifikasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seiring dengan kedatangan kolonialisme, santet mulai mendapatkan stigma negatif karena dianggap sebagai praktik primitif dan tahayul. Namun, di kalangan rakyat biasa, santet tetap bertahan karena dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal yang memiliki kekuatan nyata. C. Posisi santet dalam masyarakat. Santet memiliki posisi yang ambigu dalam masyarakat modern. Di satu sisi, ia sering dianggap sebagai praktik jahat yang harus dijauhi. Di sisi lain, santet juga dipandang sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara logis. Seperti konflik rumah tangga, persaingan bisnis, atau bahkan balas dendam. Masyarakat yang percaya pada santet biasanya memiliki alasan kuat berdasarkan pengalaman pribadi atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan dukun santet yang dikenal sebagai ahli dalam bidang ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat terhadap efektivitas praktik tersebut. Di era modern, meskipun teknologi dan pendidikan semakin maju, kepercayaan terhadap santet tidak sepenuhnya hilang. Banyak orang, baik di desa maupun di kota, masih merasa bahwa santet adalah kekuatan nyata yang dapat memengaruhi kehidupan mereka.